Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908. Janjiin gaji guru 10 sampai 30 juta per bulan kalau menang jadi presiden. Yuk kita cek rekam jejaknya bersama Sendrian. Ganjar menebar janji manis demi meraih simpati para guru atau tenaga pendidik di Indonesia. Tujuan tak lain dan tak bukan untuk meraih suara dari para guru tentunya. Aduh, ibu ini lebay amat sih. Pakai ngomong orde baru, orde baru. Buat kalian yang masih muda-muda, kalian tahu nggak orde baru itu apa? Orde baru itu kalau kalian menghina presiden, besok kalian hilang. Karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908. Sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam. Yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam. Terus lama-lama menjadi serikat Islam. Terus lama-lama menjadi partai Islam. Dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Jenis Haji Umar Said Sinten Cokroman, itu disingkat jenis Hos Cokroman. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PN. Dan sampai kan kita ini kan kayak dini nabubukkan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pekerdian. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam ada untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nawas duet Pak Hasim Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Agar duet tenangannya pasangan nasionalis sampai religius. Apa nak nasionalis terus wajib sholat? Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan sih. Apa kena orang Indonesia itu wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis? Apa nak gue ngiyai itu wajib bayar pajak? Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan ya. Pembohongan secara publik. Itu dibodok, sedurungnya bodoh, itu kan itu kan repot. Namanya sedurungnya bodoh dibodok, kenapa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Penting
pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908, dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hosokro Aminoto sampai macam-macam ya, serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap sausé tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi presiden ya sah karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati ya sah ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah karena keluarga militer. Apa meneh dekne mantune Sarwoedi sing ra roh sapa perjuangannya mertuane. Gak iso adol bapak ya adol mertuane. Pokoke sing dikena didol pokoke. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional udah lewat para kiai itu takono sejarawan manapun kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun tuh bilang karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad, bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang sing raro duit, raro dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri. Lu buat ini kalau fair, sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama takono sejarah, cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin serikat dagang. Baik sahabat sekalian, ini cukup bagus ya penjelasan berupa klarifikasi dari Gus Baha terkait pidato Megawati yang berapi-api yang selalu mendewa-dewakan Soekarno. Artinya Gus Baha ini mengatakan bahwa kita sebagai warga bangsa atau warga negara Indonesia tentunya harus menghormati dan menghargai para pahlawan bangsa termasuk Insinyur Soekarno. Beliau juga merupakan seorang pahlawan. Tetapi sangat disayangkan seorang Soekarno yang karyanya, perjuangannya dimanfaatkan oleh segelintir orang. Dalam hal ini Megawati dan PDIP selalu mendewa-dewakan Soekarno seolah-olah Indonesia ini tumbuh atau lahir di zaman Soekarno. Padahal digambarkan oleh Gus Baha tadi dalam sejarah bahwa Soekarno hanyalah figur atau orang yang mendeklarasikan kemerdekaan. Tetapi kalau berbicara tentang perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan itu banyak ya. Hampir seluruh Indonesia ini berjuang. Sehingga kalau memang Indonesia ini seolah-olah dimulai dari zamannya Soekarno itu salah besar. Karena Indonesia ini mulai godok untuk menjadi sebuah bangsa yang besar yang namanya Indonesia ini sejak tahun 1908 dengan munculnya pergerakan-pergerakan Budi Utomo dan seterusnya seperti yang digambarkan tadi. Sehingga penjelasan dari Gus Baha tadi setidaknya juga bisa meluruskan apa yang selalu diagung-agungkan oleh Megawati dalam sekian atau dalam beberapa pertemuan ketika diberikan kesempatan berpidato, beliau sering ingatkan ini. Untuk mengingatkan sejarah itu penting, karena namanya juga jas merah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya para pahlawan, jasa para pahlawan bangsa tentunya harus diingat. Tetapi juga perlu diperhatikan, jangan sampai ya kita terlalu mendewa-dewakan, hasil akhirnya merubah sejarah bangsa yang sesungguhnya. Sehingga anak-anak bangsa ini jangan sampai keliru bahwa seolah-olah Indonesia dimulai dari Insinyur Soekarno. Itu yang perlu diluruskan. Sehingga harapannya agar ya para politikus atau tokoh politik saat ini seperti Ibu Megawati mereka ya tentunya juga harus bisa memberikan edukasi yang bagus kepada anak-anak bangsa sehingga sejarah ini jangan sampai diputarbalikkan. Dan ini harapan dari Gus Baha tadi seperti dalam video tadi dijelaskan ya.
Ganjar janjiin gaji guru 10 sampai 30 juta per bulan kalau menang jadi presiden. Yuk kita cek rekam jejaknya bersama Sendrian. Ganjar menebar janji manis demi meraih simpati para guru atau tenaga pendidik di Indonesia. Tujuan tak lain dan tak bukan untuk meraih suara dari para guru tentunya. Ya sah-sah aja sih mau menebar janji manis, tapi kita juga sah dong untuk melihat rekam jejak Ganjar 10 tahun di Jawa Tengah. Sudahkah para guru di Jawa Tengah mendapatkan gaji yang layak? Mari kita coba lihat rekam jejak Ganjar Pranowo. Ratusan guru di Kudus, Jawa Tengah saja masih belum mendapatkan gaji yang layak sampai mengadu ke DPRD. PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia masih saja memperjuangkan nasibnya. Nah kan, Jateng aja belum layak guys. Gimana mau seluruh Indonesia? Ya di logika aja nih. Kenapa Ganjar menjanjikan gaji bakal 10 sampai 30 juta? Bukankah jika itu mungkin terjadi, sudah seharusnya dikerjakan PDIP dari 10 tahun lalu? Sebab sekarang kan PDIP partai yang sedang berkuasa. Ganjar kader PDIP. Terus 10 tahun PDIP nggak mensejahterakan guru dong. Ngapain aja tuh kira-kira selama 10 tahun? Luar biasa ya. Ya ini menyanggah apa yang disampaikan oleh atau ya mungkin juga menjadi sebuah kampanye dari Ganjar Pranowo bahwa janjikan gaji guru itu 10 hingga 30 juta per bulan. Dan ini janji seorang Ganjar Pranowo yang saat ini menjadi capres ya. Tetapi lagi-lagi disandingkan dengan data dan fakta di lapangan, ketika beliau menjadi gubernur 2 periode di Jateng, justru banyak guru yang ya mengeluh tentang gaji mereka dan bahkan mengadu sampai ke DPR. Sehingga tadi disinggung, ya kalau memang Ganjar merasa ingin memperjuangkan hak guru, kenapa tunggu masa jabatan berakhir dulu? Bukankah 10 tahun menjadi gubernur itu adalah waktu yang cukup panjang? Lagian saat ini juga partai penguasa saat ini juga adalah PDI Perjuangan. Kenapa ketika mau capres dulu baru mulai dijanjikan? Dan kalau jika diperhatikan mungkin juga janji ini hanya nanti tinggal janji karena tidak ada dasarnya. Jadi berangkat dari pengalaman, para guru rasanya juga sangat tidak masuk akal karena di daerahnya sendiri, wilayah yang lingkup kecil saja, dia tidak bisa atasi. Bagaimana dia bisa mengatasi satu Indonesia yang besar ini? Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi Dina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Loh mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya itu maksudnya? Mertuanya Pak Bu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunia aja nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir 1000 hari nggak hadir kok. Nah itu hal menurut saya, ya ngapain sakit hati wong Mbak Mega di pret itu ya wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri aja tidak dihargai, dihormati kan. Yang membesarkan Pak Jokowi Dodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Joko Widodo tidak jadi presiden kan juga tidak jadi ibu negara. Ya, namanya juga politik ya. Kemarin satu visi, satu pandangan, satu misi, tiba-tiba berseberangan. Kemarin temenan, terus udah nggak temenan. Udah hal biasa ya. Heran lagi teman-teman ya, nanti siapa tahu bisa jadi teman lagi kan, bisa jadi sahabat lagi seperti dulu kan. Itulah siklus kehidupan, terkadang deket, terkadang jauh, terkadang bisa dihubungi, terkadang nggak bisa dihubungi, terkadang hilang selamanya. Begitulah kehidupan ya. Kalau selalu satu arah, ya nggak mungkin. Selalu sama-sama, ya nggak mungkin juga. Gitu. Jadi, hargai tiap perbedaan. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya.
sangat tepat sekali ya. Memang dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi dan juga tidak ada sahabat atau kawan yang abadi. Karena dia bisa berubah-ubah atau dinamis seiring berjalannya waktu, ya seperti itu. Dan itulah bagian dari politik. Sehingga ya kemarin ketika Jokowi masih bersama dengan PDIP, selalu dielulukan, tetapi ketika ia sudah memutuskan untuk mendukung yang lain, justru ya ia kembali diserang oleh orang-orang yang memang mungkin hampir setiap saat selalu bersama dalam setiap momen apa saja, yang katanya memiliki satu visi misi, semuanya pasti turut berubah. Dan bahkan tidak hanya sindiran, tidak hanya cercaan, tetapi juga serangan-serangan dilakukan hanya untuk menjatuhkan elektabilitas atau menjatuhkan nama baik seseorang juga dengan mudah dalam hal politik ini. Hal itu juga dialami oleh Presiden Jokowi. Sehingga ya kalau ada isu yang mengatakan bahwa Ibu Iriana tidak hadir melayat ketika Jokowi punya orang tua, dalam hal ini ibunya meninggal, nah ini juga masih menjadi tanda tanya. Karena nampak ada dalam foto bahwa di situ ada di samping Gibran ada 2 orang perempuan yang disinyalir bahwa itu adalah Ibu Iriana. Tetapi menurut Pak FX Rudi, mantan wali kota Solo, bahwa Ibu Iriana tidak hadir. Sehingga ini apakah bagian dari serangan di masa kampanye ini, ataukah memang kenyataannya seperti itu? Namun di beberapa video sudah diingatkan, disampaikan juga bahwa kalau memang berbicara soal politik dan juga kekuasaan, tentunya jika dikait-kaitkan dengan hal pribadi, sepertinya juga terlalu kekanak-kanakan. Ini bukti bahwa ya orang memang tidak ada bahan lagi untuk menyerang ya, tidak ada bahan lagi untuk menyerang Presiden Jokowi, sehingga ya mau tidak mau keluarganya juga ikut diserang hanya untuk menjatuhkan popularitasnya. Dan hal tersebut sudah dilakukan. Tetapi justru semakin Jokowi diserang, semakin Gibran diserang, malah suara dari pasangan PD Perjuangan, ya Ganjar dan juga Mahfud, makin anjlok. Waktu presidennya Pak SBY, saya bilang sama beliau, Pak, saya nggak masuk kabinet. Ditawari 8 apa piro menteri lo 10 tahun hidup juga kok, meskipun anak-anak tadinya menggerutu, ibu gimana sih udah susah-susah berjuang, masa sih nggak ada yang mau ngomong. Gampang saya juga ngomong, artinya ngomong saya apa, kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan, nggak paten. Baik ya, cerita dari Ibu Megawati ini bahwa di zaman Pak SBY di 10 tahun, dan saat itu PDI Perjuangan kalah pemilu, Pak SBY sempat menyampaikan kepada Ibu Megawati agar bisa masuk ya, beberapa kadernya bisa masuk menjadi menteri di kabinetnya SBY. Tetapi justru Ibu Megawati menolak untuk kadernya menjadi menteri di kabinetnya Pak SBY. Lalu menurut cerita Ibu Mega bahwa para kader menggerutu kepada Ibu Mega karena tidak memberikan ruang untuk mereka menjadi menteri. Tetapi Ibu Megawati sampaikan bahwa ya barang siapa kalau mau menjadi menteri silakan, tetapi harus tinggalkan PDI Perjuangan. Artinya harus keluar dari Partai PDI Perjuangan terlebih dahulu, baru bisa menjadi menteri di kabinetnya Pak SBY kala itu. Dan itu adalah prinsip dari seorang Megawati ya, sedikit tegas terhadap para kadernya. Kurang puas ya, karena berkali-kali ingin menjatuhkan Bapak Jokowi, kalian tidak pernah berhasil. Terus aja gagal. Diserang anaknya lah, politik dinasti. Sekarang nyerang Ibu Iriana. Seorang ibu udah kalian serang, hati-hati ya. Tanda kejatuhan dan kehancuran kalian semua sudah semakin dekat. Pakai dibilang Ibu Riana nggak datang saat almarhumah Ibu Bapak Jokowi meninggal. Justru ditanya nih, kalian semua pada di mana?
Ya jelaslah bisa berkoar-koar karena kalian nggak ada di tempat. Bu Riana ada kok. Dibilang nggak datang. Terus masalah sampai 1000 hari nggak ikut tahlilan. Hai, Ibu Iriana ini sekarang bukan hanya milik pribadi, bukan hanya milik keluarga. Beliau itu udah milik rakyat Indonesia, milik negara Indonesia, ya. Jadi beliau itu mungkin pas hari dan tanggal acara tahlilan itu ada kunjungan kerja Bapak Joko Widodo. Dan beliau, Ibu Iriana itu ikut sebagai ibu negara. Justru doa yang benar-benar nyampe itu doa yang tulus, tidak harus datang di tempat. Jadi janganlah kalian itu terus-terusan cari-cari celah, ingin menjatuhkan Bapak Jokowi dan keluarganya. Ya? Kurang keras tamparan buat kalian itu semua. Yang memberitahukan gak perlu kekuatan orang tua atau bapak kek atau ibu kek, ya, bisa jadi ketua partai. Enggak di dalam satu partai kan? Mas Kaisang jadi ketua partai. Terus Mas Gibran. Kalau Anda itu menawar-nawarkan atau anak Anda itu datang menawarkan diri ingin menjadi calon wakil presiden, tapi nggak kepilih, ya. Justru seluruh partai-partai koalisi bersama Gerindra itu meminta Mas Gibran yang mendampingi jadi cawapresnya Bapak Prabowo. Jadi udah tahu dong kualitasnya. Ingat ya, Bapak itu, Pak Jokowi itu masih terus diam, tidak membalas karena sosok presiden pertama kita yang sangat beliau kagumi dan hormati. Makanya wacana Bapak Soekarno memindahkan ibu kota ke Kalimantan diwujudkan oleh Bapak Jokowi. Ya. Jadi ingat nih, jangan nyenggol-nyenggol Ibu Iriana. Kalian senggol terus, semakin dekat kehancuran kalian, kejatuhan kalian. Ingat itu udah tanda dari Allah atas keserakahan dan kesombongan kalian, ya, yang terus merasa hebat. Ingat, doa dan diamnya orang terzolimi itu semakin fatal untuk kalian. Paham? Saya sudah mendapatkan laporan Kades mulai diperiksa. Maaf. Saya tidak bisa lagi diam. Dan saya kontak apa sebenarnya yang terjadi. Satu persatu kita datangi dan kita minta klarifikasi. Bapak Ibu, teman-teman dari relawan tenang, ada kawan-kawan DPR RI yang akan menggunakan seluruh hak konstitusinya jika pemilu ini tidak jurdil. Aduh, ibu ini lebay amat sih. Pakai ngomong orde baru. Buat kalian yang masih muda-muda, kalian tahu nggak orde baru itu apa? Orde baru itu kalau kalian menghina presiden, besok kalian hilang. Bukan sekarang. Presiden dihina, dimaki, Anda masih bisa bebas-bebas saja. Ya karena presiden kita itu orangnya
rendah hati, diberikan kalian kebebasan. Yang masyarakat muak ini parpol. Ayo masyarakat, bangkit, bela Jokowi, presiden kita. Jangan mau dihina. Lebay. Di sini senang-senang. Kalau di sana gimana? Ya marah-marahlah. FX Rudisi, mantan wali kota Solo, gagal membangun kota Solo. Selama dia menjabat pada tahun 2016 hingga 2021 tidak banyak manfaat yang dirasakan masyarakat Solo. Bahkan banyak proyek-proyeknya kota Solo yang mangkrak dan tidak terurus sampai sekarang. Sebut saja pembangunan Gor Indoor Manahan. Pembangunan yang sudah dimulai tahun 2018 ini tidak selesai sampai akhir masa jabatan FX Rudi tahun 2021. Padahal pembangunan GOR ini sudah menelan biaya 86 miliar rupiah. Pembangunan ini mandek karena PT Trinanda Karya Utama selaku kontraktor yang dipilih tidak profesional. Bahkan katanya kontraktor dipilih karena bisa memberikan fee atas pemenangan proyek. Contoh lain adalah pembangunan Masjid Sriwedari yang memerlukan biaya 165 miliar rupiah. Sebelum dimulai pembangunan, tanah lokasi masjid ini masih bermasalah dan mendapatkan penolakan. Alih-alih diselesaikan, FX Rudi malah gaspol membangun masjid dengan dana CSR dan sumbangan masyarakat. Dia ugal-ugalan membangun masjid, bahkan tidak mau mengeluarkan APBN. Alhasil pembangunannya mangkrak sampai sekarang. Berikan aku 10 orang FX Rudi dan kuhancurkan Indonesia. Baik sahabat sekalian, ini satu reaksi yang cukup kontroversial ya. Di mana di satu sisi pernah FX Rudi mengatakan bahwa pembangunan di era Gibran itu berjalan karena uang atau dana dari APBN dan juga CSR. Tetapi ternyata ia sendiri juga sama melakukan atau membangun masjid tadi juga dari dana CSR dan banyak mangkraknya. Nah, inilah juga kadangkala kalau orang yang sering memberikan kritik kepada orang lain, ternyata ketika diberikan kekuasaan juga sama, tidak bisa maksimal juga. Nah itulah harusnya sebagai seorang politikus yang pernah menjabat atau diberikan kepercayaan untuk berkuasa, harus juga bisa merefleksikan itu semua. Karena kadangkala lebih mudah kita memberikan kritikan, koreksi, tetapi begitu sulitnya untuk bisa menjalankan secara langsung. Ferguson, itu Megawati, pimpinan partai PDIP. Dia harusnya lebih hebat dong dibanding Jokowi, tapi kok nggak dipilih? Jadi jangan bilang, oh Jokowi itu lebih dikenal karena lewat PDIP. Megawati kurang terkenal apa, orang dia punya partai tapi nggak jadi juga tuh presiden. Kenapa? Karena memang rakyat nggak milih dia. Jadi Jokowi itu terpilih menjadi presiden bukan hanya karena faktor PDIP. Betul PDIP mengusung, betul PDIP memiliki kekuatan yang cukup besar, tetapi itu tidak menjamin Jokowi menjadi presiden karena dipilih rakyat. Ini terbukti dari apa? Dari kemarin aja lah, nggak usah jauh-jauh ya kalau Megawati. Puan yang kemarin mau nyalon, dia dapat suara nggak? Ternyata tidak, elektabilitas dia kecil. Yang lebih tinggi justru Ganjar. Itu artinya bahwa rakyat Indonesia memilih sosok, bukan hanya karena sekedar dari partai A, B, atau C. Paham Ferguson? PDIP sebagai partai yang berkuasa sudah menggenggam lembaga anti korupsi KPK untuk kepentingan politik. Pernyataan ini sangat mudah terlihat dari sederet kasus korupsi yang melibatkan politisi PDIP dibiarkan menguap begitu saja tanpa ada penegakan hukum oleh KPK. Serta ada kesepakatan politik terselubung di antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan PDIP. Pertama, pentolan PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing menerima 500.000 US dollar atau 7,5 miliar rupiah terkait korupsi EKTP. Tetapi sampai saat ini tidak diusut, bahkan tidak diperiksa oleh KPK. Kedua, bendahara pemilu 2019 PDIP, Harun Masiku yang merupakan tersangka suap komisioner KPU selama lebih dari 3 tahun dibiarkan buron oleh KPK. Ketiga, politisi PDIP Herman Heri diduga kuat terlibat korupsi bansos COVID-19 melalui perusahaan miliknya, yakni PT Dwi Mukti Graha Elektrindo, tetapi KPK cuma bisa tutup mata dan telinga. Keempat, pentolan PDIP Herman Heri juga diduga kuat terlibat dalam korupsi bansos PKH Kementerian Sosial melalui perusahaan yang sama sebagai penerima jatah 1 juta kuota pengadaan bansos, tetapi belum diperiksa oleh KPK. Kelima, politisi PDIP Ihsan Yunus berperan sebagai maklar korupsi pengadaan paket bansos COVID-19 Kemensos tetapi lolos dari penetapan tersangka oleh KPK. Keenam, dugaan aliran dana korupsi BTS 4G kepada suami politisi PDIP Puan Maharani, yakni Happy Hapsoro, tidak didalami lebih lanjut oleh KPK.
Ketujuh, ada dugaan kuat Ketua KPK Firly Bahuri dijanjikan maju sebagai calon wakil presiden dengan mahar politik berhasil menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus Formula E. Kedelapan, PDIP merupakan dalang dari perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun untuk kepentingan politik melalui gugatan uji material kepada Mahkamah Konstitusi. Baik sahabat sekalian, bagaimana tanggapan Anda terhadap video yang terakhir ini? Saya no comment, tetapi itulah yang ternyata yang terjadi seperti itu. Entah benar ataupun tidak, ya silakan sahabat sekalian tulis di kolom komentar ya, terkait kritikan atau juga mungkin komentar dari video-video yang direaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan di channel ini, silakan klik tombol subscribe, bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Sekian dan terima kasih.